Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 09:01, maka dari itu, di sini saya izin untuk memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada akang teteh peserta, panitia, dan juga ibu bapak guru, ibu bapak dosen yang hadir pada Zoom pagi ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vina Najwa selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara dari awal sampai akhir. Yang terhormat, Ibu Dr. Mustika Nur Amalia Handayani, STP MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri, dan juga jajaran dosen dan juga tenaga kependidikan Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri. Jadi di sini uh, akan dimulai acara Agreen Talks sesi yang ke-9 yang mengusung tema Bincang Inspiratif Orientasi Guru SMK APHP sebagai Agent of Change. Jadi untuk teman-teman peserta yang tertarik untuk menjadi guru SMK, ini adalah waktu yang tepat gitu untuk bertanya dan juga untuk menambah ilmu. Di sini karena kita juga dari program studi pendidikan ya, pastinya ada program ada semacam prospek kerja yang mengarah ke guru. Jadi di sini untuk teman-teman yang tertarik pasti sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sebelum memulai pematerian akan ada sambutan yang akan diisi oleh Ibu Ketua Program Studi yaitu Ibu Dr. Mustika Nur Amalia Handayani, STP MPD. Apa sudah hadir di Zoom? Eh, Siap sudah. Ya, baik Ibu, kepada Ibu Mustika saya persilakan. Oke, baik. Ini di sini kok gelap ya? Sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu sebentar ya. Oh iya, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Ini tampaknya teman-teman belum hadir semuanya ya. Seingat saya, kalau angkatan 2022 itu ada 46, 2023 itu ada 50. Berarti kalau total itu 96 ya. Oke, baik. Insya Allah OTW barangkali ya. Nanti teman-temannya boleh dipanggil. KM setiap kelas mohon diingatkan teman-temannya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak ini di hari Sabtu pagi sudah bisa bergabung semuanya. Acara ini adalah kegiatan Agreen Talks dan saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Julaiha dan juga Ibu Winda yang telah berkenan hadir untuk berbagi dengan adik-adik tingkat di alma mater tercinta ya Agroindustri UPI. Baik, dan juga saya haturkan terima kasih kepada panitia yang sudah sukarela untuk membantu. Ada Kang Fatur, Kang Rio, terus siapa lagi ya? Teh Delia dan Teh Vina. Ini Teh Vina ini satu-satunya angkatan 2023 betul? Yang Iya, yang betul Ibu. berkenan untuk menjadi MC pada kegiatan hari ini. Insya Allah kegiatan Agreen Talks ini adalah kegiatan yang berseri, jadi kita tidak hanya satu kali saja, 2 pekan yang lalu kalau tidak salah ya, kita mengadakan yang series ke-8, ini sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Ini sebetulnya salah satu ajang untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, begitu ya. Kebanyakan memang yang kita hadirkan itu adalah alumni-alumni agroindustri begitu yang sudah berkarir baik di bidang pendidikan, entrepreneur ataupun juga di non pendidikan misalnya seperti di industri begitu dan juga kolega-kolega prodi begitu. Mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung selain eh, agreeners mendapatkan pengetahuan secara teoritis dari dosen-dosen di kampus, tapi juga dari praktisi-praktisi begitu yang telah banyak pengalaman yang bisa berbagi dengan teman-teman tentang dunia kerja, dunia karir, profesi, dan yang lainnya begitu. Dan untuk kali ini adalah kali yang ke-9, kami undang alumni angkatan 2010, yaitu Ibu Julaiha, yang sekarang sudah mengabdi di SMK Pusaka Negara Subang, dan juga Ibu Winda. Ibu Winda ini alumni angkatan 2012 yang sekarang sudah berkarir di SMKN 5 Pangalengan. Nah, Bu Winda ini cukup betah menjadi mahasiswa UPI karena melanjutkan S1 dan S2-nya di UPI ya, kalau tidak salah begitu. Kemudian sekarang berkarir di SMKN 5 Pangalengan. Kalau tidak salah ini ada salah satu mahasiswa Agreen juga yang orang Pangalengan. Mungkin nanti bagi teman-teman yang
berminat untuk magang P3K di SMKN 5 Pangalengan. Mudah-mudahan Bu Indah berkenan untuk menerima adik tingkatnya untuk belajar di sana nanti untuk P3K. Barangkali itu, dan ini perlu kami informasikan juga, peserta yang hadir di sini ini sebetulnya bisa umum untuk siapa saja. Saya lihat ini sepertinya ada Kang Irsan ya, Pak Kahim kita sudah hadir di sini juga. Ini sebetulnya secara umum ini untuk secara khusus, ini untuk teman-teman angkatan 2022 semester 4 yang sedang mengontrak mata kuliah kajian teknologi vokasi dan juga kurikulum pembelajaran. Kemudian ini ada yang bungsu angkatan 2023 semester 2 yang sedang mengontrak strategi pembelajaran. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Joleha dan Ibu Winda bisa berbagi tentang gimana sih karir menjadi guru itu, apa saja sih yang dibutuhkan, gimana suka dukanya menjadi guru, begitu. Kemudian menghadapi siswa-siswa SMK yang ABG usia 17-18 itu gimana? Karena nanti kan siswa-siswa SMK itu akan langsung masuk dunia kerja, gimana cara melatih pembelajarannya, begitu. Strategi apa biasanya yang biasa dipakai di sekolah? Barangkali bisa seperti itu nanti sharing dari kedua narasumber kita. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih TTMC dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu karena sudah menyempatkan waktu untuk memberi sambutan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan ya sedikit apa itu Agrin Talks. Di sini saya izin untuk menjelaskan lagi sedikit. Jadi, Agrin Talks itu adalah talk show yang diadakan oleh program studi pendidikan teknologi agroindustri yang membahas banyak topik, bisa tentang karir atau misalnya tentang jenjang pendidikan atau pokoknya banyak deh yang pastinya bermanfaat ya bagi kita semua. Dan Agrin Talks ini biasanya diadakan di hari Sabtu atau Minggu dan narasumbernya adalah alumni dari Agrin sendiri. Jadi Agrin ini biasanya tuh diwajibkan untuk memenuhi mata kuliah tertentu. Di sini ada di angkatan 2022 dan 2023 yang mengontrak mata kuliahnya Ibu Mustika. Nah, oke, di sini tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke pematerian. Nah, kalau misalnya ada materi pasti ada moderator. Di sini moderatornya adalah Kang Jabar. Nah, di sini pasti teman-teman mau angkatan 21, angkatan 22, angkatan 2023 itu udah pasti pada kenal sama Kang Oh, Jabar ya. masih Kang tetap Jabar. dengan Kang Jabar ya? 2 pekan yang lalu juga sama Kang Jabar. Ini spesial, moderator kayaknya. Iya kan, Kang Jabar udah famous banget ya, udah ahli banget lah di bidang ini gitu. Dan teman-teman juga udah pasti pada kenal sama Kang Jabar. Nah, di sini Kang Jabar ini adalah Agriners angkatan 2022 yang spesialisnya memang di MC ya, sering MC juga punya beberapa, nah itu kan ada tuh di CV-nya ada skills, achievement, and other experience tuh ada Master of Ceremony. Ya emang di sini bakatnya di sini ya Kang Jabar. Terus juga Kang Jabar ini punya banyak sekali pengalaman. Kemarin ikut PPK Ormawa, terus juga ikut P2M, dan ikut PKM juga gitu. Jadi moderator kali ini luar biasa sekali ya teman-teman gitu. Alhamdulillah ya Agrin punya mahasiswa luar biasa seperti Kang Jabar. Oke, terlalu berlama-lama lagi ya Kang Jabar apa sudah hadir di Zoom? Ya, sudah ada. Halo Vina, apakah terdengar suara saya? Iya, terdengar Kang. Iya, Iya. kembali lagi dengan saya ya, teman-teman semua. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Vina sendiri gimana, Vina? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga Alhamdulillah, Kang. Oke, apa luar Kang biasa. udah siap nih jadi moderator buat pagi hari ini? Udah, insya Allah ya. Sekarang ini kebetulan materinya sesuai dengan apa yang saya inginkan, gitu. Oh Karena iya. memang saya sendiri juga memang memiliki ketertarikan di dunia pendidikan. Jadi ada apa ya, kesenangan tersendiri dalam apa ya? Iya, kesenangan tersendiri menjadi moderator di Agrin Talks seri ke-9 ini ya, ke-9. Luar Iya, biasa. Kak. Ya, Wah, alhamdulillah kalau gitu ya. iya. Oke, Eh, kalau gitu saya MC pamit. Udah diri terlebih dahulu ya, Akang Teteh, dan saya serahkan ke moderator. oke, terima kasih Vina. Wah, luar biasa ya. Halo semuanya, perkenalkan kembali ya, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang belum kenal saya. Saya Jabar, merupakan mahasiswa dari Agrin 22 yang memang saat ini diamanahi sebagai moderator pada acara kali ini. Ya teman-teman, mungkin sekarang sangat cocok
materinya untuk kita gitu sebagai calon guru di masa depan ya teman-teman. Ya, di Agrin itu sebagian nanti jadi guru, sebagian di industri gitu ya. Nah, ini sangat cocok untuk kalian yang memang memiliki minat di bidang pendidikan nantinya, yang mau jadi guru terkhususnya. Oleh karena itu kita di sini mendatangkan mereka yang memang sudah berkecimpung bukan 1 tahun 2 tahun, tapi sampai bertahun-tahun di dunia pendidikan sebagai guru di bidang APHP, teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin langsung saya bacakan saya terlebih dahulu CV-nya dari materi kita kali ini. Dan bahkan, teman-teman, pemateri kita kali ini tuh bukan hanya satu orang saja, teman-teman. Kita akan berdiskusi dengan 2 orang yang memang sudah mahir di bidang ini, teman-teman. Piani SPDGR, teman-teman. Beliau merupakan lulusan dari akhir 2010 hingga 2014. Nah, beliau melanjutkannya di bidang jabatan pada tahun 2000. Beliau memiliki riwayat kerja sebagai guru dari 2014 hingga 2024 sekarang, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Lalu juga memiliki beberapa pengalaman dalam jabatannya selama menjadi guru di APHP, teman-teman. Baik itu sebagai bendahara, sekretaris, dan juga tim keuangan di sekolahnya. Wow, luar biasa ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada pemateri yang kedua. Itu Ibu Winda. Oke, CV-nya mangga, dipersilakan. Ya, Ibu Winda ini merupakan lulusan dari Agrin angkatan 2012, teman-teman. Lalu juga setelah lulus dari Agrin pada tahun 2016, beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan di UPI juga, teman-teman, pada tahun 2017 hingga 2021. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman bekerja di bidang pendidikan, diantaranya sebagai guru di SMK PPN Lembang dari tahun 2017 hingga 2020, dan juga hingga sekarang sebagai guru di SMKN 5 Pangalengan dari tahun 2020, teman-teman. Lalu juga memiliki banyak sekali pengalaman, diantaranya pengalaman diklat dan juga pengalaman organisasi. Lalu juga memiliki beberapa karya tulis ilmiah dan bukti karya yang sudah dipublikasikan, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Wow. Oke, selanjutnya mungkin akan saya serahkan saja langsung ke pemateri kali ini. Apakah pemateri kali ini sudah ada Ibu Julaiha? Siap, sudah Kang. Terdengarkah suara saya? Terdengar Ibu. Luar biasa. Oke, apakah mau langsung saja Ibu ini pemateriannya? Boleh. Kebetulan mungkin Oh saya yang iya, share screen. Eh, bisa ya? mm, mm. Oh iya teman-teman, mungkin sebelum pemateriannya dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan teknis pada pematerian kali ini, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya itu, boleh ditulis saja di kolom chat. Dan juga nanti mungkin kalau misalnya mau on mic, kita akan ada sesi tanya jawab di akhir pematerian, teman-teman. Nantinya akan ada hadiah untuk 2 pertanyaan terbaik. Jadi teman-teman siapin pertanyaan terbaik kalian ya. Keren panitianya nyiapin hadiah. Leha untuk memberikan pemateriannya. Ya, terima kasih atas Silakan Ibu. waktunya. Mohon izin Ibu Mustika dan juga dosen-dosen yang lain. Saya izin share screen ya. Mangga. Jadi kebetulan teman-teman ini kami bikin PowerPoint-nya itu berbarengan ya. Jadi tidak ada pergantian nantinya. Jadi lanjut aja. Oh, Udah siap kan? Saya agak deg-degan nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk berbaginya. Jadi bukan mengajarkan ya, teman-teman. Ini hanya berbagi pengalaman sebagai yang sudah duluan gitu aja sih, bukan yang sudah berpengalaman lebih banyak. Jadi untuk bagian saya itu nanti pembahasannya mengenai jenjang karir.
Jadi apa aja sih yang harus kita punya untuk jadi guru gitu, karena memang titel kita kan sudah SPD gitu, sarjana pendidikan. Jadi apa sih yang kita harus punya untuk bisa benar-benar langsung turun ke sekolah. Nah, di sini pakai dasar hukumnya dulu nih. Jadi guru itu dilindungin sama undang-undang. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007. Nah, itu adalah perubahan dari PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Jadi kita itu dilindungi undang-undang, teman-teman. Kemudian juga ada dasar hukum selanjutnya, ada peraturan Menteri Pendidikan yang nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang terakhir ada Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 6565 garis miring B garis miring GT garis miring 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Nah, kalau ini bisa dibaca masing-masing lah ya, bisa pendalaman masing-masing. Secara garis besarnya, kompetensi guru itu yang dasar-dasarnya ada 4. Nah, kompetensi guru adalah penguasaan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh calon guru. Nah, ini kan teman-teman jadi calon guru ya. Dan juga guru seperti saya untuk mewujudkan kerjanya secara tepat dan efektif. Ada 4. Yang pertama, pedagogiknya. Yang kedua, kepribadiannya. Ketiga, sosial. Dan yang keempat, profesional. Jadi maksudnya apa sih pedagogik? Nah, pedagogik di sini teman-teman ini kalau diteorikan adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi yang merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Kita kan sudah disiapkan ya dari semester, sekarang kan ada yang ngambil semester 2 untuk keguruannya ya. Jadi kita sudah didasari dengan pembelajaran-pembelajaran mengenai keguruan. Nah, berbeda dengan profesi lainnya. Mungkin bisa nggak sih yang bukan SPD, yang bukan pendidikan itu jadi guru? Bisa, teman-teman. Bisa. Nah, kok bisa? Nah, nanti saya jelaskan. Jadi, eh, pedagogik ini bisa diambil langsung oleh SPD-nya, atau misalnya dari S1-nya sudah guru gitu. Nah, tapi ada juga yang memang sebelumnya dari teknis menjadi guru itu bisa dengan PPG atau dengan eh, pendidikan lagi nih sebagai guru. Pasti nanti akan ada pertanyaan, loh kita kan sudah SPD, apakah harus PPG lagi atau tidak? Nanti dijelaskan. Nah, itu untuk pedagogik. Jadi wajib S1 atau D4 untuk untuk minimal lulusannya, kemudian dibarengi dengan sertifikat pendidik atau sudah mengikuti eh, pendidikan profesi. Nah, kemudian ada kepribadian. Nah, guru itu katanya sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Inilah yang membuat perbedaan luar biasa ketika seorang guru dengan seorang pekerja yang lain. Jadi kita punya beban nih, harus baik gitu-gitu ya. Tapi juga kita juga tidak boleh merasa itu menjadi beban. Ya sudah, harus seperti biasa aja karena buat saya atau buat teman-teman guru lainnya, kita kan tidak akan selalu benar, juga tidak akan selalu salah. Tapi untuk menjadi manusia baik kan tidak harus menjadi guru. Hanya saja guru itu selalu menjadi pusat perhatian. Kemudian yang ketiga ada sosial. Kompetensi ini bisa dilihat apakah seorang guru bisa bermasyarakat dan bekerja sama dengan peserta didik atau dengan gurunya. Jadi bukan hanya kepribadiannya itu baik di depan murid, tetapi tidak baik di hadapan teman-teman eh, di sekitar. Nah, itu juga harus seimbang. Nah, yang terakhir ada profesionalisme. Nah, ini adalah kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu terkini dan dinamis yang harus terus dikembangkan. Ini menjadi tuntutan kami sebagai guru, itu harus terus belajar. Jadi ada namanya pengembangan profesi berkelanjutan. Itu ada yang biasanya disediakan oleh balai-balai pelatihan, ada juga yang kami mengajukan diri untuk mengembangkan karir kami. Karir itu artinya mengembangkan
pengalaman-pengalaman bekerja kami. Jadi kami pun dituntut untuk pernah magang di industri, pernah mengembangkan model pembelajaran. Nah, itu adalah untuk mendukung kompetensi kami di bidang profesionalismenya. Nah, selanjutnya ada tugas dan hak guru. Ada 5M, ini saya kumpulkan dari regulasi nomor 97 2018. Iya 2018. Nah, ini ada 5M. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran atau membimbing, kemudian melaksanakan pembelajaran atau membimbing minimalnya 24 jam. Nah, maksimalnya guru hanya boleh mengajar itu 40 jam. Lebih dari itu tidak maksimal, walaupun Senin sampai Jumat itu kalau di jam mata pelajaran itu ada 48 jam yang di SMK sekarang ya. Tapi maksimal guru itu beban mengajarnya hanya 40 jam. Kemudian M yang ketiga ada menilai hasil atau pembelajaran. Kemudian M yang keempat ada membimbing dan melatih peserta didik. Jadi bukan hanya mengajar, tapi kita juga melatih anak-anak dalam soft skill dan juga hard skill-nya. Yang terakhir ini adalah melaksanakan tugas tambahan. Makanya mungkin selalu ada embel-embel guru APHP dan seperti saya tim keuangan, atau seperti Bu Winda guru APHP dan kepala bengkel. Nah, itu sebenarnya punya beban jam mengajar sendiri. Jadi seperti Wakasek itu ada 12 jam. Jadi sisanya untuk ngajar ke kelasnya 12 jam. Mungkin itu menjadi pertanyaan teman-teman ketika waktu di SMA atau di SMK. Kok guru ini jarang kelihatan di sekolah atau misalnya banyak sekali kegiatannya? Ya karena mereka punya beban tugas tambahan di luar jam mengajar tatap muka di kelas. Seperti itu. Nah, untuk hak guru ini ada 3. Yang pertama, tunjangan profesi guru. Ini akan diberikan kepada guru-guru yang sudah menjalankan PPG atau yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian yang kedua, mohon maaf, untuk tunjangan profesi guru, teman-teman, ini berlaku untuk PNS, untuk P3K, dan juga untuk honorer. Jadi tidak tebang pilih, tunjangan profesi guru semuanya dapat. Kemudian untuk yang kedua, ada tunjangan guru khusus. Ini akan diberikan kepada guru-guru yang berada di desa-desa tertinggal, seperti Kalimantan, kemudian daerah Papua. Nah, itu ada tunjangan khusus untuk guru-guru di sana. Nah, yang ketiga ada tambahan penghasilan lain. Ini kalau untuk di PNS dan P3K itu ada namanya tamsil, tambahan penghasilan. Nah, itu diberikan untuk guru-guru yang belum memenuhi kriteria atau belum mendapatkan sertifikat pendidik. Gimana sih caranya untuk dapat sertifikat pendidik? Nah, di sini teman-teman, jadi ada 2 program untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Yang pertama ada PPG Prajabatan, yang kedua ada PPG dalam jabatan. Nah, PPG Prajabatan ini bisa teman-teman akses setelah teman-teman S1, nah langsung daftar nih, karena syarat utamanya adalah tidak terdaftar sebagai guru di sekolah manapun. Nah, usianya maksimalnya 32 tahun, memiliki kualifikasi akademiknya S1. Jadi ketika lulus fresh graduate lah ya gitu. Nah, itu teman-teman bisa langsung apply untuk mengikuti PPG Prajabatan. Jadi tidak harus mengajar dulu. Nah, tidak harus mengajar, bisa langsung daftar. Karena justru ketika teman-teman udah ngajar nih setahun, 2 tahun, nah itu tidak bisa ikut PPG Prajabatan ini. Sedangkan kalau yang sudah misal nanti pasti banyak teman-teman yang saya tidak terlalu tertarik untuk jadi guru, tapi ketika lulus kesempatan yang bisa diambil untuk bekerja adalah sebagai guru. Ya udahlah diikutin dulu aja gitu. Ternyata setahun, 2 tahun udah jadi guru nih, udah masuk ke Dapodik, udah masuk ke sistem, saya mau PPG. Nah, ini masuknya ke dalam PPG dalam jabatan. Jadi yang syarat pertamanya adalah justru sudah terdaftar sebagai guru pendidik, sebagai guru gitu di sekolah manapun. Kemudian juga
sasaran kerjanya yang memang sudah dulunya pernah pretest dan segala macam, punya NUPTK dan maksimalnya 58 tahun. Itu mungkin untuk jenjang karir. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh di chat atau dikembalikan ke moderator. Selanjutnya mungkin ini dilanjut sama Ibu Winda. Ibu Winda sudah ada. Ya, hadir. Aduh, saya kecepatan ya ngobrolnya, nggak apa-apa ya. Oke, Aduh, mohon oke, maaf it's okay. sebelumnya Ibu dan teman-teman semuanya, ini kebetulan kameranya bermasalah di laptop tiba-tiba, jadi beralih ke HP. Oke. Baik, langsung saja barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mustika, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, lama tak bersua ya. Saya tuh sudah lama pengen ke Ibu, sekolah Bu Jule sama Bu Winda, tapi belum aja. Nah, Ibu pokoknya jauh yang terus ke paling Cipatuja. Iya ya, Kalau malah ke Cipatuja Cipatuja nyampe, kalau jauh ke ya. Subang enggak. Bu Winda aku sedih deh. Itu ya, tuh kebetulan ada tugas tuh ke sana. Belum ada nih. Coba nanti saya dikasih tugas ke sana, insya Allah ke sana. Siap, OTW Bu. ya. Kemarin tuh terakhir saya komunikasi sama Bu Sri, Bu, nanyain yang PPL. Iya, iya, iya. Nggak ada ya yang PPL ke sini, kata saya teh. Ya nih, coba mudah-mudahan nih dari angkatan 2022 dan 2023 ada yang ke sana PPL-nya ya. Ke Bu Winda aja nggak ada, apalagi ke saya ya Bu. Subang. Tapi siapa tahu kalau di sini ada orang Subang, mungkin mau ke sana tuh. Semoga ada yang tertarik. Tuh ditunggu sebenarnya ini Agriners kalau di sekolahan teh ditunggu banget ya. Iya Bu. Baik, lanjut ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, calon Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa. Barangkali ada sebagian juga yang berminat ya jadi Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Padlet ya. Nah, pertama tentang teori dan strategi pembelajaran yang umum digunakan di SMK. Sebetulnya banyak sekali strategi pembelajaran yang digunakan. Tapi yang familiar mungkin saya akan tunjukkan di sini. Yang pertama ada project-based learning. Nah, project-based learning ini merupakan pembelajaran berbasis project atau menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Kemudian ada problem-based learning, model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Nah, biasanya problem-based learning ini di awal pembelajaran itu peserta didik diberikan stimulus berupa studi kasus. Kemudian ada juga teaching factory. Nah, ini konsep pembelajaran yang berorientasi pada produksi dan bisnis untuk menjawab tantangan perkembangan dunia industri saat ini atau nanti. Nah, teaching factory ini sebagai upaya atau tujuannya untuk membekali peserta didik agar kompetensinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia usaha. Kemudian ada STEM. Nah, STEM ini merupakan disiplin ilmu ya, atau singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, STEM ini tuh merupakan pendekatan yang sering kali digunakan di proses pembelajaran SMK. Mungkin gambarannya kalau di jenjang kelas 11 ataupun kelas 12, STEM ini sudah banyak digunakan. Yang pertama ada sains seperti mengenali, mengidentifikasi materi, kemudian penerapan teknologi, kemudian ada engineering. Nah, biasanya di APHP itu yang diterapkannya adalah teknologi rekayasa ya. Kalau teman-teman praktikum di kampus itu kayak semisal setiap produknya berbeda formulasi yang ditambahkannya. Kemudian nanti setiap kelompoknya menganalisis secara bersama-sama. Nah, kami pun di
jenjang SMK pun sama halnya seperti itu. Kemudian ada arts, seni. Nah, yang biasa digunakan di SMK itu seperti mendesain label kemasan, kemudian apa pada saat menyusun laporan dan lain sebagainya. Nah, untuk matematik tentunya peserta didik juga harus mampu menghitung formulasi bahan. Untuk jenjang kelas 11 dan 12 mereka akan dituntut sampai menghitung analisa usaha. Nah, kemudian kemarin juga ada yang nanya ya, teori apa yang biasa digunakan di SMK ini. Nah, yang pertama ada teori belajar behavioristik. Nah, ini menekankan pada tingkah laku manusia ya, adanya stimulus dan respon. Jadi ketika guru memberikan stimulus, yang diharapkan adalah respon positif dari peserta didiknya. Nah, namun teori behavioristik ini kan lebih ke apa ya, teacher center ya, guru terus-terusan memberikan stimulus. Jadi tidak memicu peserta didik untuk lebih kreatif lagi. Tapi ini masih diterapkan juga gitu, beberapa. Nah, kemudian ada teori belajar konstruktivisme atau kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Nah, ini mengkonstruksikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik kepada produk atau hasil karyanya. Nah, ini kalau diimplementasinya itu ya praktik. Jadi dua ini yang sering umum atau digunakan di jenjang. Boleh next Bu Jule. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengendalikan siswa? Nah, ini cukup apa ya? Sulit juga ya kalau berbicara mengendalikan siswa karena wah, siswa itu luar biasa sekali. Sifatnya yang berbeda, karakternya yang berbeda. Nah, namun di sini mungkin ada gambaran sedikit dari saya. Yang pertama, membentuk keyakinan kelas. Nah, kalau familiarnya itu kesepakatan kelas ya. Nah, namun ada yang berbeda dari keyakinan kelas. Kenapa sih nggak kesepakatan kelas? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Nah, kalau kesepakatan kelas itu biasanya muncul dari suara gurunya atau guru menawarkan, kemudian peserta didik menyepakati. Itu yang pertama. Sedangkan untuk keyakinan kelas, itu tuh timbul dari suara peserta didik semuanya. Mereka mencurahkan pendapat, keinginannya atau mimpinya di dalam kelas itu seperti apa sih? Nah, kenapa sih keyakinan? Ya mereka harus meyakini apa yang mereka suarakan tersebut. Nah, keyakinan ini berkaitannya dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, atau metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Biasanya kesepakatan kelas itu untuk 1 semester jaraknya itu, atau 1 tahun ya, nanti belajar sama ibu harus tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, situasi atau kelas berubah, kemudian ada kendala, terus ada yang dirasakan oleh peserta didik, itu bisa berubah semuanya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi situasi di kelas dan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Itu keyakinan kelas. Kemudian ada juga bagaimana sih cara mengendalikan siswa ini bisa melalui pendekatan pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada keunikan murid, kebutuhan, potensi, atau kekuatan murid. Nah, ini sedang gencar sekali di kurikulum Merdeka ya, pembelajaran diferensiasi. Mungkin di semua sekolah juga sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi diferensiasi ini merujuk kepada minat anak atau kalau sekarang itu familiarnya di gaya belajar peserta didik. Jadi gaya belajar peserta didik itu ada yang auditori, kinestetik ya, terus satu lagi ada visual. Nah, misalkan yang auditori itu peserta didik bisa memahami, memaparkan ketika saya menjelaskan di depan. Sedangkan untuk yang kinestetik ketika saya memaparkan materi di depan dengan metode ceramah, mereka tuh nggak mau diam gitu, cenderung pengen gerak, terus usil ke temannya, minjem penghapus, padahal dia nggak butuh gitu. Ya karena dia minat atau gaya belajarnya tuh kinestetik, jadi
nggak betah aja lama-lama harus duduk di meja. Nah, makanya kita fasilitasi supaya bisa dikendalikan itu dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang selanjutnya, ini yang harus kita pahami sebagai guru atau calon guru, memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku buruk seseorang adalah respon dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, misalkan ada peserta didik yang tiba-tiba ketawa-ketawa, ngobrol, misalkan di dalam kelas, atau memunculkan perilaku yang buruk saja. Nah, itu kita harus pahami bahwa terdapat salah satu dasar kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Barangkali dia di rumahnya sedang ada masalah dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan perilaku buruk ketika di sekolah. Kemudian ada bentuk penguasaan. Nah, penguasaan ini biasanya bentuk pengakuan kehebatan dirinya. Nah, di sekolah misalkan ada yang sampai fatal ya, kayak misalkan merokok sengaja di depan guru, menunjukkan gitu kehebatannya bahwa ya saya mampu gitu seperti ini. Nah, ternyata dia tuh ya kurang gitu, kurang divalidasi kehebatannya. Nah, kemudian ada juga kesenangan. Nah, peserta didik ini butuh rasa senang dan bahagia, lahir dan batinnya gitu. Nah, karena kalau tidak terpenuhi itu muncul juga perilaku buruknya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini dalam arti seperti bebas berpendapat, apalagi di jenjang SMK ya, mereka itu ingin bebas mengambil keputusan apa yang mereka ingin. Kemudian bertahan hidup seperti makan. Nah, kan salah satu kebutuhan pokok kita ya. Kalau misalkan ada anak yang butuh sarapan dan lain sebagainya, sama lah kayak kita kalau dalam kondisi lapar, menggebu-gebu gitu secara emosional. Nah, begitu. Next, Bu Jule. Nah, kemudian saya ambil dari pertanyaan Agrins 2022 yang cukup menarik, yang dimana pertanyaan ini itu pernah saya galau juga gitu di posisi apa sih sebetulnya guru ini seharusnya gitu 7 tahun mendidik gitu, saya masih sampai sekarang kebingungan gitu. Jadi apa sih guru itu gitu posisinya? Nah, ini pertanyaannya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, sosok guru seperti apa yang bisa membuat peserta didik nyaman? Apakah menjadi guru sekaligus teman untuk peserta didiknya atau cukup sewajarnya selayaknya bersikap seperti seorang guru? Nah, di sini mungkin secara teorinya ya, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada penghukum. Mungkin ini sangat familiar kalau penghukum. Semisal ada anak yang terlambat ke kelas, bilang, kamu kenapa bisa terlambat? Silakan kamu lari ya 7 keliling, sambil nadanya tinggi, kemudian menunjukkan bahasa tubuh yang marah misalkan. Nah, ini adalah posisi kontrol yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga guru yang memang semuanya menunjukkan keteladanan, tapi dia ada di posisi pembuat merasa bersalah. Ketika ada peserta didik yang menunjukkan perilaku buruk, kemudian seorang guru tersebut memposisikan dirinya menjadi pembuat merasa bersalah. Misal, ibu kecewa sekali pokoknya sama kamu. Gimana kalau misalkan terjadi seperti ini? Orang tua kamu udah sakit, udah begini, terus aja sampai dia tuh merasa benar-benar bersalah. Kemudian ada juga posisi teman. Nah, mungkin untuk posisi teman ini terkesan seru ya, apalagi untuk Bapak Ibu guru yang fresh graduate, kemudian lihat karakter siswa pada zaman sekarang itu kan lebih ke guru itu humble, kemudian nah ini tuh favorit banget lah buat peserta didik. Tapi sayangnya untuk posisi teman ini mereka itu bisa menimbulkan rasa kecewa. Kecewanya pada saat apa? Pada saat ketika kita tidak memberikan sesuatu yang mereka tidak harapkan juga gitu. Kayak misalkan memberikan konsekuensi atau dari sebagainya, padahal kan sama Bu Winda ini udah dekat banget, udah besti banget misalkan ya, tapi kok Bu Winda kayak gitu. Atau pencapaian dia itu misalkan tidak pencapaian yang sudah siswa tersebut raih, terus saya tidak memberikan apresiasi atau tidak reward, itu bisa memberikan efek kecewa juga terhadap kita. Nah, itu efek negatifnya posisi teman. Kemudian ada juga pemantau. Nah, kalau pemantau ini, sifat guru itu ya seperti biasa saja gitu, netral.
kemudian bahasa tubuh juga datar, menegur juga secara biasa gitu, nggak yang marah, nggak yang menggebu-gebu, juga tidak memposisikan diri sebagai teman gitu, tidak terlalu friendly banget gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Nah, kalau manajer ini antara teman dan pemantau gitu. Jadi dia akan memposisikan menyesuaikan dengan kondisi. Dia bisa menyesuaikan dengan teman, kemudian dia juga bisa menyesuaikan sebagai seorang pemantau gitu. Jadi ada kondisi tertentunya. Nah, lalu bagaimana sih guru ini sebaiknya? Nah, yang saya pahami dan yang dianjurkan itu adalah di posisi manajer gitu. Ya, di posisi manajer ini. Jadi di antara teman dan seorang pemantau. Next, Bu Jule. Kemudian ada salah satu pertanyaan lagi dari Agrines 2023. Spesifikasi atau kompetensi seperti apa yang harus ditingkatkan atau ditonjolkan ketika menjadi seorang guru? Nah, ini mungkin kalau bilang kompetensi yang sudah dipaparkan tadi Bu Jule, itu keempat itu tuh harus ada, bukan ngambil salah satunya. Dan harus ditonjolkan gitu kalau seorang guru itu dari keempat kompetensi guru itu. Namun di sini yang saya tertarik juga ada pendapat dari perspektif Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar juga ya, semboyannya Ingarsa Sumtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Nah, mungkin Tuturi Handayani ini sering kita dengar ya, dari SD di logo dasi sampai topi sampai di dinding-dinding apa sekolah dasar tuh selalu ada gitu. Kalau dulu saya nggak ngerti apa sih artinya Tuturi Handayani ini. Nah, ini tuh menggambarkan sosok guru. Di depan itu harus memberikan teladan atau figur ya. Jadi bukan hanya sikap, tapi cara kita berkomunikasi, cara kita berpakaian pun kita harus memberikan teladan kepada peserta didik kita. Kemudian di tengah membangun ide dan gagasan. Nah, ini berkaitan dengan ya guru harus inovatif, kreatif, kemudian mengajarkan hal-hal terkini gitu kepada peserta didiknya. Kemudian di belakang memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta. Nah, itu barangkali kompetensi yang harus menonjol gitu berdasarkan perspektif Ki Hajar Dewantara. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan jenjangnya ke bidang pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bu Winda, Baik, ini yang kita kayaknya ada satu poin yang sama Bu Mustika di bridging, tapi kita belum masukin yang suka duka mengenai jadi guru itu apa sih? Oh iya, Waduh. soalnya ini Bu Jule sama Bu Winda, ini ya, entah di angkatannya Bu Jule dan Bu Winda ini sama atau tidak ya. Cuman sekarang ini adik-adik tingkat di Agren tuh begini, kalau misalnya kami nanya ya, nggak cuma saya, misalnya Bu Sri atau Bu Yati gitu ya bertanya, ya di sini siapa di kelas ini yang mau jadi guru? Nah itu tuh paling nggak nyampe 50% yang angkat tangan tuh gitu. Apa mungkin karena Imam, karena apa mungkin kalau karena memang misalnya di ditanya gitu, passion? Jule pun akan jawab gitu, Bu. Saya juga nggak mau Oh jadi gitu. guru. Oh gitu. Nah iya gitu. Oh Bu Jule juga dulu gitu ya jawabnya Iya, ya? iya, Enggak iya. gitu. Nah terus, itu gimana kenapa? Kadang kadang suka saya pancing gini, kenapa? Karena ini ya, karena take home-nya nggak sebesar yang lain gitu ya, atau misalnya enggak Bu, enggak, terus kenapa? Nggak pede Bu jadi guru gitu kadang-kadang jawabannya. Nah mungkin nanti Bu Jule sama Bu Indah juga bisa ini ya, emang, nggak nyesel Bu Jule sama Bu Indah jadi guru gitu? Karena kan mungkin itu bukan pilihan profesi pertama gitu loh Ya, kalau waktu iya, dulu, betul, mungkin gitu betul, ya? betul. Mungkin Mhm. Bile dulu ya, Bu. Maksudnya 4 tahun kuliah itu benar-benar tidak ada niatan sama sekali untuk jadi guru, Bu. Tapi ya itu kata saya, lulus kuliah ngapain gitu ya, yang paling utama kan saya punyanya titelnya sebagai guru gitu ya. Ya udah mencoba lah, mencoba. Dulu pertama jadi guru aja saya jadi guru matematika, Bu.
Oh, wow. Iya, Matematika jadi gitu. guru matematika itu sekitar 10 bulan. Kemudian alhamdulillahnya karena komunikasi sama kampus bagus, Bu, waktu itu diinfokan oleh Bu Sri ada sarjana mengajar yang dari Dikti itu, mencobalah untuk mencoba peruntungan untuk Hmm. ikut seleksi dan segala macam. Mm-mm, Nah, mm-mm, kemudian mm-mm. ditempatkan sekarang di SMK 1 Pusaka Negara 1 tahun. Itu masih Oh, denial, Bu, masih aduh nggak mau oh, deh kayaknya aku nggak bisa deh karena ngerasa 4 kepribadian yang tadi itu belum maksimal di diri Jule. oh, Jadi yang 4 kayaknya kompetensi itu ya, ya, ya ya. yang apa mungkin lebih ke kepribadian dan sosialnya kayaknya masih ya namanya baru lulus kuliah ya Bu. Gitu. Nah akhirnya kabur tuh ke industri. Jadi 1 tahun saya sempat di Oh, industri. yang mementa itu bukan? Iya, betul. Oh, ya, ya, Jadi ya, ya, sempat ya. jadi di logistiknya juga, di marketingnya juga gitu di PT tuh. Jadi Hmm. ya kalau Mm-mm, dibilang pengalaman di industri ada, pengalaman di guru juga ada gitu. Nah, akhirnya mm-mm. punya kesempatan untuk ikut PPG. Nah, itu kayaknya PPG-nya di mana tuh? alhamdulillah PPG di Makassar, Ibu, dan itu masih Wow, luring, jadi harus berangkat ke sana. kaget juga ya waktu itu ya. Iya, Alumni dan pada itu PPG-nya di saya kayaknya Makassar. cuma dikasih waktu 5 hari untuk resign dari PT. Jadi pengumumannya pas PPG itu pretest di UPI berpikir bahwa akan di UPI kuliahnya nih gitu. Terus dari Hmm, manajer PT hmm, juga, oh ya udah nggak apa-apa kuliahnya nanti tetap jalan tapi kerja juga lanjut kata gitu kan. hmm. Iya, Tiba-tiba iya, iya. pengumuman Makassar Tapi itu gratis kan ya? Kuliahnya gratis ya? kuliahnya gratis, tapi kan Kalau biaya hidup enggak ya? sendiri. Jadi kuliahnya aja yang gratis gitu. Ya, tapi kalau yang Prajab itu dulu sempat ada yang full gratis kan Bu, biaya hidup ditanggung juga. Di UPI pun kalau nggak salah pernah ada ya Bu. Kalau Hmm. yang Prajab itu ya untung-untungan ada yang gratis full, ada yang hanya pendidikannya saja. Nah, kebetulan Setahun Jule di sana itu Makassar. enggak Bu, karena Jule itu gimana ya? Karena dapat yang sarjana mengajar itu, jadi kayak Mm-mm. ada kartu asnya lah. Nah, dalam jabatan itu dulu bukan sistem panggilan. Kalau sekarang kan dipanggil dari, Iya. ya kalau dulu kami sama seperti Prajab, Hmm. mendaftarkan diri ke Dikti, kemudian, nah kalau Prajab dulu ada minimal 5 tahun mengajar. Nah, Mm-mm. tapi pengganti 5 tahun mengajar itu kami pakai sertifikat Sarjana sarjana mengajar. mengajar gitu. Jadi untuk Mm-mm. pengganti si 5 tahun. Kalau teman-teman yang lain ada yang udah 14 tahun ngajar, Bu, ada yang udah 10 tahun ngajar. Jadi kami Oh. barengnya sama yang dalam jabatan, yang guru-guru yang sudah senior-senior, udah ada yang instruktur nasional gitu-gitu, Bu. Hmm. Nah, di Makassar itu 4 bulan, sama seperti yang daring sekarang, cuman itu benar-benar tatap muka gitu di Makassar. Bu. Iya, iya. Nah, lanjut dari Makassar itu ya udah kayaknya udah nggak bisa lari gitu ya, udah nggak bisa putar balik karena sudah S1-nya udah pendidikan, udah pernah ngajar juga. Terus didukung dengan kita punya sertifikat mengajar. Ya sudah dijalankan, tapi ketika berjalan ternyata teman-teman kalau bisa diceritakan suka dan dukanya itu kami nggak punya jam kerja khusus gitu. Dari jam 7 sampai jam 4 misalnya. Kami tuh nggak ada. Jadi bahkan sampai jam 12 Oh, malam. sama. Kan, Bu. Apalagi kalau misalnya masa-masa rawan nih, PKL, itu tuh tiba-tiba jam 10 malam ada gini, gini, gini ya. Kami langsung gitu, ya Oh. Bu, ya harus gercep lah. Tapi Hmm. sukanya teman-teman kalau misalnya berpikir, kalau guru kan di sekolah aja gitu. Tidak begitu kalau untuk di guru SMK, karena kami harus eh, apa ya, public speakingnya memang harus bagus gitu. Itu bukan hanya ke anak, tapi juga ke Orang orang-orang tua. industri. Iya, Hmm. orang tua, orang industri. Jadi gimana Mm-mm. caranya kita membangun kerjasama sama industri. Mm-mm. Bahkan kalau tadi diceritakan sama Bu Winda,
itu ada model pembelajaran teaching factory. Jadi kami itu harus bikin pabrik di sekolah gitu. Nah, untuk bikin Oh. pabrik itu kan pemikirannya tetap dari seorang guru ya, Bu. Jadi kita tuh dituntutnya banyak gitu kalau untuk SMK. Multitasking. Iya, udah harus menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi orang industri misalnya. Tapi juga harus punya pemikiran yang apa ya, aduh ini produksi apa ya biar bisa berkembang gitu, berbeda sama yang lain atau segala macam. Ketika sudah berjalan teaching factory-nya, bagaimana merawatnya, bagaimana mengembangkannya. Nah, itu juga luar biasa. Nah, itu sukanya mungkin. Jadi tiap hari pasti ada tantangan baru. Kalau dari Jule sih itu, mungkin dari Bu Winda ada lagi. Kalau Bu Winda PPG-nya daring ya? Iya ya kalau nggak salah kita. Iya, Bu. Daring, Bu. Daring sama Bu Eha. Sama Pak Agus. Oh iya, iya, iya. Itu Bu Winda gimana ceritanya bisa pindah dari ngajar di Lembang terus ke Pangalengan, kembali ke kampung halaman ya? Itu kemarin apa ya, Bu? Memang tidak terbesit sebetulnya, padahal udah mau buat KTP juga di Lembang. Oh, Iya, kemarin tuh kendalanya COVID, Bu. Jadi nggak bisa kembali ke sana. iya. Kebetulan di Pangalengan memang membutuhkan. Jadi beberapa tahun lalu itu selalu minta ya, Bu, dari Pangalengan tuh. Tapi saya selalu tawarkannya ke adik-adik tingkat gitu. Jadi yang masuk tuh adik-adik tingkat sebelumnya. Nah, pada saat COVID, kemudian bersamaan juga dengan melahirkan di sini, pas mau balik lagi ke sana nggak bisa, terus pengasuh nggak ada, ditawarkan oleh SMK 5, akhirnya memutuskan untuk pindah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi dekat sama orang tua ya di sana ya, di Pangalengan ya? Ya, ya. Alhamdulillah. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman dulu. Kembalikan ke bentar. moderator. Iya, bentar, ini saya mau penasaran yang ini. Kan kalau kalau nggak salah di guru tuh ada yang waktu itu pertama Bu Jule sama Bu Indah masuk jalurnya honorer atau apa sih sekarang namanya P3K, PNS atau gimana waktu itu masuk daftar ke sananya? Oh, kalau Jule karena diawalinya sama sarjana mengajar itu ya, Bu. Kemudian juga ketika PPG Satmikalnya ternyata bawa-bawa nama sekolah itu. Jadi lucu sih, Bu. Jadi ketika saya datang itu langsung ditodong sama kepala sekolah bahwa kamu harus bikin surat pernyataan bahwa tidak akan meninggalkan sekolah ini. Waduh, mengerikan. Diikat. Iya, jadinya ya lanjut sebagai honorer, Bu, dari situ. Oh, Sebagai iya. honorer, kemudian 2018 coba-coba ikut CPNS di Lembang karena kan kebetulan sayanya orang Lembang ya, Bu, maksudnya orang Bandung lah gitu. Jadi berharapnya bisa lolos di Lembang, tapi ternyata belum beruntung gitu. Nah, di 2019 mencoba keberuntungan lagi di CPNS. Saat mau daftar itu udah kayaknya Jabar berat gitu ya. Mau coba daerah lain aja gitu-gitu. Ternyata sekolah saya membuka. Oh, ada formasi Iya, ada PNS di formasinya. sekolah. Jadi daripada sama orang lain ya udah saya mencoba untuk daftar di sini. Alhamdulillahnya lolos, lanjut ya kontrak 10 tahun di sini. Oh, di sini tuh di Pusara Karya 10 tahun. Ya, kalau untuk angkatan 2018, 2019 itu kami tidak boleh meminta mutasi selama 10 tahun dari Oh, pengangkatan. sebentar. Ini PNS tuh dikontrak juga gitu? Ya, maksudnya kontraknya kontrak penempatan ya, Bu. Oh, ya, Oh. I see. Bukan Oke, kontrak oke. bekerjanya. Kalau bekerja kan memang sampai pensiun gitu. Tapi Iya. untuk penempatan jadi tidak boleh meminta untuk pindah. Ya, Tidak ya. boleh ada permintaan gitu. Kan kalau Tapi, misalnya teman-teman yang di P3K itu, ini agak nyinggung lagi ke materi karir itu ya, Bu. Nah, untuk teman-teman P3K itu, mereka sudah harus mengajar di situ. Maksudnya sudah harus masuk Dapodik ya. Nah, nanti mereka akan baru bisa untuk ikut P3K. Kalau yang kemarin-kemarin ya. Nah, saya nggak tahu fresh graduate bisa daftar apa tidak untuk P3K. Tapi setahu saya, yang teman-teman saya alami adalah yang sudah mengajar, dia daftar, kemudian biasa passing grade. Nah, kalau misalnya masuk passing grade,
ya seperti sama halnya dengan CPNS, nanti dia memenuhi formasi yang diminta oleh sekolah. Tuh. Nah, untuk tahun ini sepertinya akan ada pemenuhan P3K lagi. Nah, tapi itu dari P1. P1 ini adalah yang masuk passing grade tahun-tahun kemarin, tapi tidak ada lowongannya gitu. Gimana ya? Jadi ikut penempatannya gimana pemerintah lagi. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Ini ternyata ini loh di ruangan ini ternyata ada kakak alumni juga nih yang di guru di SMK Arjasari kalau nggak salah, Pak Teguh ya. Oh Oke. iya, Iya. Jadi ini Pak senang nih Teguh banyak ya. yang join. Iya. Teguh temennya Pak Ipan, bukan Pak Teguh. Oh, siapa tuh? Iya, iya, temennya. Kemarin Eh, sempat PKB, Bu. PKB di PKB Fedka. apa? PKB Terus tuh ketemu sama orang PKB Arjasari. apa? PKB apa? Pengembangan Oh. berkelanjutan gitu. Kebetulan Oh. pemanggilan mengenai olahan daging. Karena Oh. kan Fedka ini juga bikin Iya. ini ya, Bu, bikin apa? Upskilling, reskilling seperti Oh itu ya. untuk pengembangan profesionalismenya yang Iya, tadi. ya. Berarti kalau gitu, teman-teman guru ini suka banyak program-program buat upgrading gitu ya? Iya. Oh, jadi sering nggak cuma di sekolah doang, kadang misalnya sambil jalan ke mana, ke kota mana gitu ya? Ya, magang industri juga Bu kami. Oh tuh, ya ya. Bu Indah pernah juga magang industri. Tahun kemarin ada yang lucu, Bu, tahun kemarin karena kami 2010 kebetulan banyak juga yang jadi apa ya namanya? Jadi guru. Kami janjian untuk daftar salah satu apa namanya? Salah satu diklat. Nah, kebetulan saya Restu, Yatin, Iya. itu ambil pengolahan daging upskillingnya. Jadi 2 minggu di Cianjur, 2 minggu di industri. Itu kebetulan Oh, kami terpanggil bareng bareng. Jadi ya kayak, ketahuan. kayak Oh, yang kemarin mengingat itu ya? masa-masa praktek dulu waktu di Iya, Fedka. iya, iya. Ini kayaknya masih sering komunikasi ya, alumni-alumni yang guru ini ya? Iya, sering Bu kami tuh bertukar Oh, informasi. oh. Dan katanya kalau ada Tukar keresahan ya, Bu Windu. dan katanya kalau ada meeting apa tuh jadi kayak reunian gitu ya? Angkatan Ya, mana, angkatan mana gitu ya? hampir semua sekolah ya di Jawa Barat. Oh, gitu. Ya, seru juga ya. Saguru seilmu berarti SMK PHP di Jawa Barat. Kalau kata orang luar UPI, Jabar sekarang dikuasai oleh UPI, Jabar dikuasai UPI. oleh Iya, anak UPI. iya, iya, iya. Saya juga Oke. sama Bu Winda itu kayaknya kalau di kampus nggak terlalu akrab ya, Bu Winda ya, nggak terlalu banyak Karena ketemu beda ya. dua selisih dua Iya, angkatan. tapi Ya, sepertinya sayanya nggak terlalu ini gitu, Bu. Tapi setelah jadi guru ada beberapa kali momen ketemu ya akrab gitu jadinya. Oh, iya, Makanya iya, pas iya. kemarin sama Ibu dikasih tahu sama Winda, oh ya sudah lah ya. Alhamdulillah nggak klik ya. Oke, ini nuhun ya. Sudah berkenan ini Sabtu pagi di hari liburnya. Terima kasih. Oke, mangga Kang Jabar, barangkali teman-teman ada yang mau join, mangga. Oke, wah. Luar biasa ya tadi. Ternyata pengalaman jadi guru itu banyak banget dan kayaknya seru-seru ya. Luar biasa. Ya, saya juga sebenarnya punya beberapa pertanyaan sih, tapi mungkin sekarang kita akan memberikan terlebih dahulu ke teman-teman yang lain nih. Misalnya ada yang di Padletnya ternyata belum kejawab atau mungkin yang punya pertanyaan baru nih teman-teman boleh banget langsung raise hand aja. Mumpung lagi sama pakarnya nih, ada Ibu Winda sama Ibu Jule. Enggak ya teman-teman yang mau bertanya dipersilakan untuk raise hand atau dihitung aja nih kayaknya. Oh, udah ada ini dari Teh Puja. Teh Puja. Oke, dari Teh Puja sama Kang Fitra ya. Oke, yang pertama dari Teh Puja dulu deh. Mangga Teh Puja kalau mau bertanya. Ya, baik. Sebelumnya, saya Puja. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa bertanya. Izin bertanya, Ibu. Kan untuk menjadi seorang guru itu tadi lebih baik memposisikan diri sebagai manajer gitu ya, antara teman dan juga pemantau. Nah, tapi kan nanti kita bakal PPL gitu ya, di mana itu sebagai bentuk adaptasi kita untuk menjadi guru. Dan pastinya ada perasaan takut salah nih untuk memposisikan diri dan biasanya cenderung lebih berpikir untuk bisa menjadi sosok teman gitu bagi mereka karena ya gimana caranya biar bisa mereka tuh tertarik sama pembelajaran kita kayak gitu. Nah, bagaimana Ibu batasan kita sebagai seorang guru untuk menjadi teman sekaligus sebagai pemantau
bagi murid-muridnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaannya akan mau ditampung dulu atau mungkin langsung dijawab, Ibu? Boleh langsung aja ya. Oh, boleh, Mangga. Baik, sebetulnya untuk mahasiswa PPL saya juga merasakannya ya waktu itu pada saat PPL juga. Nah, gimana caranya peserta didik itu supaya tertarik kepada materi pembelajaran. Nah, mungkin ini dilihat dari tujuan kalian mendidik dulu ya. Kalian apakah mau mendidik atau membimbing posisinya? Karena memang kalau misalkan tujuannya hanya untuk mentransfer ilmu atau materi saja, untuk zaman sekarang tuh mereka tuh bisa lebih cepat ya, apa dari sumber internet dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita inginnya mendidik, ya kita harus memposisikan diri kita sebagai ya layaknya guru, memberikan keteladanan. Tapi ya saya juga merasakan ya waktu itu waktu PPL, pokoknya akrab banget gitu, akrab banget sama yang siswa-siswa di sekolah tersebut itu. Bahkan ada yang curhat, terbuka, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebetulnya plus minus juga gitu. Ada yang memang yang apa ya, peserta didik itu ketika kita memposisikan diri sebagai teman, mereka jadi terbuka, kemudian kita tahu gitu posisi mereka apakah sedang sedih atau mengalami kesulitan dalam hal belajarnya. Tapi yang paling dikhawatirkannya itu jadi apa ya, bablas gitu. Jadi udah nggak menganggap kita lagi sebagai seorang guru gitu, malah jadi ya teman akrab kita aja, kayak kakak aja gitu. Nah itu yang dikhawatirkannya. Mungkin kalau misalkan berbicara dengan batasnya ada di mana, barangkali teman-teman juga akan merasakan gitu, akan merasakan ketika, oh kok ini anak jadi melunjak ya. Nah akan ada perasaan seperti itu ya, itulah batasnya gitu. Jadi ketika ada perasaan hal tersebut, kemudian ada sikap-sikap yang tidak perlu ditunjukkan atau misalkan perilaku buruk yang terlalu berlebihan, ya itulah batasnya. Gitu sih barangkali nanti juga akan ketemu ya. Itu soalnya berbagai macam peserta didik dari setiap anak. Tentunya akan berbeda perlakuan dan sikap kita kepada mereka. Nanti akan menemukan sendiri kok. Dan saya juga 7 tahun mengenyam sebagai seorang guru juga masih terus belajar dan terus mendapati karakter peserta didik yang berbeda lagi gitu tentunya dan harus terus belajar. Terima kasih. Barangkali ada pendapat lain dari Bu. Oke, Mangga mungkin dari Bu Bule. Sebenarnya sama aja sih bahwa kita zaman PPL sama zaman ketika jadi guru itu akan berbeda. Tapi artinya karakter kita akan terlihat nih nanti ketika PPL itu nanti sikap kita akan seperti apa. Ketika mentok akan menemukan yang baru lagi. Ketika mentok akan menemukan yang baru lagi. Jadi jangan jangan takut ketika kita terlalu baik sama anak atau kita terlalu galak sama anak itu jangan takut. Karena kalau sepengalaman saya termasuk yang agak keras. Jadi ketika anak mencoba untuk mendekat, mereka pun punya batasan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang terbiasa friendly, juga biasanya tetap harus ada apa ya, menunjukkan sisi lainnya gitu, sisi yang tadi eh, sisi penghukumnya juga harus dikeluarkan, tapi tidak terlalu yang ketemu sama ibu ini pasti ngehukum ngehukum. Nah, jangan seperti itu. Tapi ya itu kata Bu Winda, tiap angkatan itu akan berbeda. Tiap kelas pun akan berbeda. Tiap anak di dalamnya pun akan berbeda perlakuannya. Ada yang ada yang di dalam satu kelas itu ke kitanya friendly banget, tapi ada yang takut banget sama kitanya. Nah, itu juga akan beda-beda. Itu
Serunya sih di situ kalau kata saya, apalagi anak-anak zaman sekarang yang sudah terbiasa mendiagnosis diri sendiri bahwa, aduh saya tuh butuh apa, itu keseruan sendiri sih kalau kata saya. Oke, oh. Jadi jadi guru tuh harus tahu kapan tegasnya ya, kapan juga bercandanya. Karena kan kalau misalnya tegas teuing itu, terlalu tegas itu biasanya malah bikin murid takut ya ke kitanya. Atau bercanda terus juga gak baik ternyata ya. Oke, luar biasa. Mungkin selanjutnya tadi ada yang ngangkat tangan lagi ya. Tadi ada Fatan sama Rio. Ada lagi Mangga jika ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu nih kayaknya. Oke, kepada Kang Rio, Mangga. Sebentar. Nah, terima kasih. Jadi saya bertanya kepada Bu Winda sama Bu Zulaiha mengenai kurikulum. Nah, terus oke. Untuk setiap tahun kan kurikulum tuh sering kali ada juga yang berubah. Mungkin kayak contohnya 2013 yang Kurtilas sampai ada revisi 3 kali, dan ada transisi di 2021, dan yang sekarang di kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana sih untuk sebagai nanti kami calon guru yang akan mengajar di P3K atau yang kemungkinan besar ke depannya akan menjadi calon guru juga untuk guru menetap. Itu bagaimana biar kami itu bisa beradaptasi kepada kurikulum tersebut gitu. Sekian. Mangga dari Ibu Jula atau Ibu Wida terlebih dahulu yang akan menjawab. Boleh dari saya. Mangga Ibu. Yaitu lika-liku yang dirasakan oleh guru ya sampai sekarang. Terus saja ganti. Tapi ya memang pemerintah merubah kurikulum atas dasar ya perubahan zaman, kebutuhan manusia saat ini gitu. Kita sebagai guru harus mampu beradaptasi dengan perubahan, gitu. Selalu up to date, selalu melek apa yang hadir di tahun ini, apa tantangannya, apa tuntutannya, yaitu kita harus mampu beradaptasi gitu. Tapi yang mungkin terasa bebannya itu di administrasi, bukan kayak bukan teknis di lapangan. Justru kalau teknis di lapangan, saya meyakini bahwa kurikulum terus-terusan berganti itu ya itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita saat ini. Apalagi di kurikulum Merdeka saat ini yang saya rasakan memang sangat fleksibel sekali dan sangat sesuai dengan kebutuhan di abad ini. Gitu. Cuman yang paling bebannya itu ya di administrasi, karena administrasi otomatis semua harus ganti. Dari mulai, kalau kemarin kan paling simpel aja kompetensi dasar ya. Kalau sekarang kan udah tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, atau capaian pembelajaran. Jadi harus merubah lagi dan lain sebagainya. Itu aja sih tantangannya. Cuman ya mau nggak mau ya, karena itu adalah tuntutan kita sebagai guru, kemudian tugas kita, kewajiban kita, ya sudah dilaksanakan saja. Cuman yang perlu diyakininya bahwa perubahan kurikulum ya itulah yang dibutuhkan kita saat ini, itulah yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan insya Allah gitu akan terasa kebermanfaatannya karena semata-mata semua yang kita lakukan baik itu kurikulum apapun yang dilakukan oleh guru yaitu untuk kebaikan anak didik kita. Itu aja. Terima kasih. Sedikit tambahan mungkin ya, yang memang yang beratnya sebetulnya di administrasinya. Kalau misalnya untuk kita rata-rata orang teknik mah di lapangannya mau diarahkan seperti apa lancar-lancar aja gitu. Tapi memang beratnya adalah di apa namanya di administrasinya. Makanya itu idealnya adalah seorang guru punya jam mengajarnya itu 24 jam aja. Karena sisanya bisa untuk pengembangan diri, terus juga untuk memenuhi tugas-tugas lainnya itu, gitu. Bukan hanya administrasi untuk ke kelas, tapi kami sekarang dituntut untuk mengembangkan diri, ikut seminar ini itu, terus pengembangan menjadi eh, apa seseorang yang kalau sekarang ada yang namanya CGP ya Bu Winda ya, apa guru penggerak gitu. Jadi kita bukan hanya memberikan motivasi ke anak untuk belajar, tapi juga kita dituntut untuk memotivasi teman-teman kita sebagai guru
untuk bisa mengembangkan diri. Nah, itulah makanya diharapkan satu orang guru itu ya cukup idealnya di 24 jam mengajar saja. Itu mungkin. Oh, ternyata tugas guru itu bukan cuma ngajar ya ternyata. Administrasi juga. Harus Oke. multitasking, multi talent ya. Iya harus betul. Ya harus Ini ada Bu multitasking. Dena juga ya. Iya. Nuhun Bu Dena sudah berkenan hadir. Iya, ada Bu Dena. Bu Dena. Ada teteh alumni juga Ibu Trisha dari Arjasari. Ya, Iya. Oke. Ya, selamat datang kepada Ibu Dena yang telah bersedia hadir ya. Atau mungkin Bu Dena mau ngobrol dulu nih sama yang mungkin dulu ibu-ibu pernah diajarin sama Bu Dena mungkin atau belum? Pernah dulu Oh, Bu pernah. Dena sebagai penguji apa ya, PI kalau nggak salah. Oh, wow. Ya, selamat datang kepada Ibu Dena. Oke, selanjutnya mungkin akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kita udah tahu pertanyaan yang langsung ya. Mungkin sekarang ini ada satu pertanyaan dari kolom chat, Ibu-ibu. Dari Teh Trisha. Teh Trisha ini kalau nggak salah dari angkatan 2019. Oh iya benar. Jadi, halo Teh, saya Trisha, angkatan 2019. Izin bertanya, apakah kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang tadi disebutkan bisa diikuti oleh semua guru atau hanya guru P3K atau PNS? Dan dapat informasi kegiatannya dari mana? Terus juga satu lagi, apa yang membedakan kuliah S1 PTAG dengan PPG? Enggak Teh. Mungkin Ibu, jika ada yang ingin ini dijawab dari Ibu siapa terlebih dahulu? Dari Bu Jule dulu. Enggak. Mungkin Bu Jule. ya apa yang kedua mungkin yang itu ya, yang apa bedanya PTAG dan PPG gitu ya? Iya. Eh, istilahnya gini sih sebetulnya. Kita kan sudah sebagai pendidik ya, sebagai sarjana pendidikan gitu. Itu bukan hanya, itu adalah sekolah profesi gitu. Sama halnya dengan dokter itu. Nah, dulu saya dianalogikannya seperti itu. Dokter itu S1-nya bukan dokter. S1-nya adalah sarjana kesehatan. Dia mau jadi dokter harus ngambil koas dulu. Begitupun farmasi nih. Farmasi adalah S1-nya sarjana farmasi, tapi untuk bisa buka apotek, untuk bisa kerja sebagai apoteker itu harus ngambil profesi lagi. Nah, begitupun regulasi untuk guru. Jadi, guru sarjana pendidikan. Nah, untuk jadi guru harus eh, diakui dulu sebagai profesinya. Nah, profesinya adalah PPG. PPG-nya dalam bentuk tadi ada yang memang bisa langsung kita daftar sendiri lewat prajabatan. Kalau nggak salah di UPI sekarang ada yang mandiri ya Ibu, kalau kalau Jule nggak salah gitu dengar ada yang seperti S2, seperti ngambil S2 gitu. Nah, tapi untuk ngambil PPG-nya aja. Lebih ke situ sih untuk memvalidasi bahwa kita itu sudah menjadi guru. Ya, itu sama dengan koasnya di dokter atau apotekernya di seorang sarjana farmasi. Gitu. Mungkin sederhananya itu. Tapi terus kemudian untuk yang pertanyaan pertama, diklat-diklat itu bisa diakses oleh seluruh guru, baik itu PNS, P3K, honorer, dari semua sekolah, mau itu negeri, mau itu swasta, dan dari semua wilayah, dari Aceh sampai Papua. Itu. Diaksesnya bisa di mana? Eh, banyak balai yang mengeluarkan pendaftaran-pendaftaran. Saya sambil cari linknya, biar mungkin nanti info buat teman-teman yang udah jadi guru dulu. Sementara boleh mah nggak Bu Winda? Ya, kalau misalkan pengembangan diri yang dari sekolah tuh mudah ya, dari komunitas belajar di sekolah tuh ya langsung saja gitu, tidak perlu ada syarat honor atau P3K dan ASN.
Jadi semuanya bisa gitu selama guru tersebut mengajar di sekolah itu. Cuman kalau misalkan untuk pengembangan diri seperti di platform SIM PKB, kemudian ada juga PMM atau platform Merdeka Belajar itu syaratnya harus terdata di Dapodik dulu gitu. Jadi identitas kita itu sudah dimasukkan ke dalam Dapodik. Kan ada yang honorer tapi masih belum terdata di Dapodik gitu sama sekolahnya. Nah, makanya harus menghubungi operator supaya kita itu diakui gitu oleh Dapodik bahwa ya kita tuh sebagai guru di sana. Tapi kalau misalkan sudah, ya alhamdulillah itu tuh ya jadi peluang besar kita gitu. Kita bisa mengikuti diklat, workshop, webinar dan lain sebagainya tuh ya ada di sana. Entah di SIM PKB, ada di PMM atau juga biasanya kami tuh masuk grup di alumni ya, Bu Jule. Di situ kami sering mendapatkan informasi gitu ketika ada apapun ya, itu kayak upskilling, reskilling dan lain sebagainya. Atau diwadahi juga oleh UBIN, kemudian program-program sekolah seperti magang industri, kemudian diwadahi juga oleh kurikulum di sana untuk pengembangan diri kita. Itu biasanya. Aduh, saya ngedulu ini. Tadi ada link yang bisa digunakan oleh teman-teman yang sudah mengajar atau sudah jadi guru. Itu link informasi aja. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain, yang sudah jadi guru, kemudian belum masuk ke grup, kebetulan kita Agrin UPI yang jadi guru sudah punya grup. Nanti boleh japri ke saya atau DM atau ke Bu Winda bisa. Jadi nanti kita masukkan biar ada info-info apa dilanjutkan. Kemudian yang tadi ada, mohon maaf nih moderator, saya nyolong-nyolong dari Kang Teguh untuk minimal Dapodik 2 tahun mengajar, betul? Enggak? Betul. Jadi harus 2 tahun ngajar dulu baru bisa dimasukkan ke daftar Dapodik. Tuh. Kemudian barusan disinggung sama Bu Winda tentang magang industri itu sebetulnya tidak harus lewat balai, tidak harus ikut upskilling, tapi bisa diajukan oleh sekolah. Dibiayai oleh dana BOS, karena kebetulan saya di keuangan, jadi sebetulnya misal untuk tahun depan guru mau dari APHP mau ada 2 guru untuk magang di industri. Nah, industrinya misal ke Sosis Badranaya atau ke Sari Roti atau mana lah gitu. Nah, itu bisa diajukan ke dalam dana bantuan operasional sekolah. Itu juga difasilitasi oleh sekolah. Tuh, jadi tidak harus lewat balai lain, tapi juga diajukan oleh tiap-tiap sekolah itu bisa. Seperti itu. Dari tadi sebenarnya banyak juga yang ngebahas terkait dengan PPG ya. Saya juga jadi penasaran sih karena saya juga sebenarnya sempat beberapa kali ngobrol dengan mahasiswa yang PPG juga yang mereka emang memiliki ketertarikan untuk ikut PPG gitu. Terus juga dengar-dengar kalau diikut PPG ini tuh nanti ikut tes memang sudah sepaket dengan beasiswa atau kayak gimana itu tuh? Ya mungkin begitu. Oh, ya. Jadi kalau yang tadi kan ada 2 tipe ya, ada PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Untuk sekarang PPG prajabatan itu lamanya adalah 1 atau 2 semester. Untuk 2 semester ini untuk kuliahnya, untuk biaya kuliah itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, tinggal biaya hidup berarti gitu ya. Nah, kalau PPG dalam jabatan itu untuk sementara ini saya lihatnya masih daring ya Bu Ida ya? Daring dan nggak bayar. Kalau nggak lulus baru Ya, bayar daring dan gitu. nggak bayar. Nah, itu tinggal Cek lagi baru bayar sendiri. tinggal tinggal kitanya aja sih. Karena daring itu paling ganti infal ke kelas gitu-gitu. Karena akan meninggalkan kelas itu sekitar 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan ya Bu Winda. Itu kalau kalau sudah masuk ke Dapodik. Tapi kalau teman-teman kan ini lulus lulus S1 pengennya langsung daftar PPG ya. Nah, itu untuk biaya kuliahnya tidak dibebankan ke mahasiswa, tapi
sudah langsung diakomodir oleh Dirjen Dikti. Gitu. Oh, wow. Oh iya, Kang Jabar mungkin sedikit cerita ya, karena kemarin ada pertanyaan di Padlet tuh, gimana ya kalau mau jadi seorang guru, katanya saya itu public speaking-nya kurang, terus ngerasa nggak pede gitu ya. Ya. Nah mungkin ini cerita sedikit berbagi pengalaman saya pribadi ya, karena memang saya juga cita-citanya bukan jadi seorang guru gitu. Bahkan 3 hal yang saya hindari ketika SMA itu, pertama pertanian, masak, dan guru. Pokoknya 3 poin itu semuanya ada di Agrin dan paling saya hindari. Ya Allah, Masya Allah. Malah didekatkan sama Allah Maafkan ya. ya Bu. Yang namanya takdir malah deket ya. Iya, kumaha ya Allah tuh. Pokoknya udah apa ya, bahasa Sundanya mah udah mutruk gitu di SMA-nya tuh, pokoknya gak mau gitu. Karena saya beranggapan bahwa ya masak mah untuk saya sebagai perempuan ya harus bisa gitu, nggak perlu saya harus kuliah tinggi-tinggi. Begitu juga pertanian. Saya lahir di kampung halaman yang komoditas ininya tuh pertanian gitu. Saya pikir saya udah familiar dengan pertanian gitu. Apa yang mau saya raih lagi gitu ketika saya melanjutkan ke pendidikan tinggi itu. Nah, jadi waktu SMA itu kenapa saya tiba-tiba milih UPI dan pendidikan teknologi agroindustri itu, qadarullah entah apa yang menggerakkan tangan saya mencontreng pendidikan teknologi agroindustri pada saat itu. Sebetulnya pilihan pertamanya itu TIK. Karena saya itu masuk jurusannya undangan, yang di mana sekolah itu diakomodir buat, yuk yang masuk ada kesempatan jalur PMDK kalau angkatan saya itu jalur undangan, silakan milih. Nah, saya itu udah nggak percaya diri karena menurut saya pokoknya kalau di UPI itu nggak mau gitu, pasti udah jadi guru nggak mau pokoknya. Terus saya milih yang lain aja deh ke UNPAD atau dan lain sebagainya. Cuman karena saya tahu betul kadar kemampuan saya, aduh kayaknya kalau saya pilih yang apa ya, jurusan yang ini kayaknya saya nggak mampu deh. Akhirnya saya memilih dulu ke jalur swasta, ke kesehatan, karena orang tua saya itu, mama itu dari bidang kesehatan ya, profesinya. Jadi disarankan ke kesehatan. Terus yang kedua, ke Unpas, ke jurusan broadcasting. Padahal saya nggak pede gitu untuk berbicara itu. Tapi karena dulu SMA apa ya, inginnya yang keren, yang gitu-gitu mungkin ya, akhirnya milihnya ke sana. Nah, UPI itu diabaikan gitu. Pokoknya saya diminta oleh tim sekolah itu harus mengumpulkan dan harus mencontreng gitu jurusan tersebut. Ya udahlah, yang ada apa ya UPI ya? Ya udahlah, kalau IPA ke sini ya. Oh ya udah, gitu aja pilihan keduanya. Nah, mohon maaf nih, jurusan Agrin dulu saya seperti itu gitu, memilihnya. Ya udah gini aja. Nah, tiba akhirnya ada pengumuman dan alhamdulillah gitu lolos. Dan itu perasaan bahagia tapi bingung, tapi kayaknya gimana ya? Tapi alhamdulillah didukung gitu oleh orang tua karena orang tua juga mampunya ya ke negeri gitu karena kita tahu ya bahwa biaya ke swasta itu luar biasa sekali gitu. Ya udah ke negeri ini bagus. Ini dan lain sebagainya. Pas begitu sampai duduk kemudian apa ya di ospek dulu ya Bu sama Agri kok coklat-coklat ya pokoknya gak mau pertanian. Pokoknya apalagi dulu tuh Bu, saya disuruh Masih nyanyi denial Tempe aja Ono pokoknya ya. Pawon mulu Bu. Coba Bu, bayangkan kesan saya pertama pertanian, masak, terus disuruh nyanyi Tempe Ono Saya nggak Pawon. tahu Wah, apa-apa. coba Saya nggak tahu tahu. apa-apa. Bu Tempe Jule, anak coba. pawon. Udah weh, itu mah 2 semester teh merasa apa ya, menyalahkan diri. Kenapa sih saya tuh waktu itu tuh memilih jurusan ini? Bukan ini yang saya harapkan, bukan kondisi ini. Pokoknya 2 semester itu tuh gak betah gitu Bu, menggerutu, pengennya main terus keluar, terus gak mau kuliah lah gitu. Tapi dari dulu gitu, dari sejak SMA, saya tuh paling takut untuk meninggalkan kelas gitu dari SMA itu. Pokoknya mau tidur di kelas judulnya, mau gak memperhatikan, saya tidak boleh meninggalkan kelas gitu. Pokoknya bodo amat deh gitu, pokoknya mau amanah aja ke orang tua ini mah niatnya gitu. Orang tua sudah Berkah menilai dari saya, situ ya. ya udahlah Bu, kayak gitu Bu, membosankan dan lain sebagainya, aduh gimana ya. Tapi alhamdulillah satu angkatan di Agrin 2012 yang saya rasakan kekeluargaannya tuh sangat luar biasa. Kami tuh walaupun apa ya, bertemannya bukan berkubu ya, kok kalau ini jadi ini. Tapi kami tuh selalu bersamaan gitu semuanya. Kalau ada yang jatuh satu tuh
di ini lagi gitu. Mm-mm. Pokoknya diingatkan, saling rangkul, luar biasa banget gitu Agrin 2012. Nah, di sanalah alasan pertama saya mau menerima saya kuliah di UPI itu ya karena teman-teman gitu. Nah, dari sana masih nggak ada tuh niat jadi guru. Pokoknya ya udahlah asal kuliah we gitu, seru dan lain sebagainya. Nah, ada timbul mau jadi guru tuh pada saat PPL. Oh, iya, Pada iya, saat iya. PPL, iya. Aduh, gimana ya tadi? Pokoknya aku mah mau jadi guru yang humble ah. Mau kayak memposisikan diri sebagai teman. Pokoknya PPL mah saya rasa waktu dulu SMA juga gitu, gurunya monoton dan lain sebagainya. Nah, dulu tuh kayak gitu. Nah, barulah merasakan bahwa oh ternyata kalau kita memposisikan diri sebagai terlalu teman, terlalu deket tuh, ya gini ternyata anak-anak tuh jadi nggak ada batasan, tiba-tiba ke kosan gitu, pengen curhat apa segala macam, kita lagi istirahat juga, oh ternyata kayak gini ya, gak boleh jadi guru kayak gini tuh. Nah, pas timbul banget niat apa ya, rasa bahagia campur aduk itu, jadi saya masuk ke satu kelas, di mana satu kelas itu yang berdasarkan informasi dari gurunya, itu tuh kelas yang sangat luar biasa. Terus pada pulang duluan sebelum waktunya. Nah, pada saat pas saya nyampein materi apa ya dulu kalau nggak salah tentang fermentasi, kemudian menerapkan media pembelajaran yang menarik, kemudian metode pembelajaran yang berbeda, mereka tuh jadi anteng gitu di kelas. Bahkan saya bilang, oh kita 2 menit lagi selesai ya. Ah Bu, bentar Bu, belum katanya belum selesai. Masih seru. Ini tuh harus dipecahkan gitu. Kenapa? Apa dulu tuh tape ketan mengandung alkohol tapi nggak haram. Ini tuh harus dipecahkan katanya dan lain sebagainya. Oh ternyata dari sanalah saya mulai tertarik. Oh iya ya jadi guru teh siga kieu gitu, terharu gitu. Mereka orang-orang yang dianggap bandel sama guru sebelumnya gitu yang menginformasikan ke saya, padahal mereka tuh punya potensi dan bakatnya masing-masing gitu, cuman ya tidak tersalurkan, tidak terbuka. Ya barulah dari sana, oh kayaknya saya harus jadi guru deh. Nah, pas begitu lulus juga saya melamarnya ke industri, ke sekolah, ke beberapa sekolah. Industri juga banyak yang saya kunjungi gitu. Baik lamaran yang hard file-nya, kemudian saya kirim CV soft file-nya ke industri pun ternyata memang nggak ada respon apapun dari industrinya. Yang respon tuh yaitu SMK PPN Lembang. Pada akhirnya mah oh ya udahlah, insya Allah saya akan ditakdirkan menjadi seorang guru gitu. Nah dari sana langsunglah muncul niat ya udah saya harus sebaik-baiknya merubah diri saya sebagai figur orang guru gitu sih. Wow, cerita yang luar biasa. Pengalamannya, Ya, memang kalau dilihat 2012 itu dibandingkan 2010 dan 2011, gini banget. Cute. Iya, banget. Kalau ingat waktu, ya kalau kata Winda, nggak mau meninggalkan kelas. Saya pun begitu karena berawal dari yang, aduh nggak ngerti apa-apa dan rasanya sayang ketika meninggalkan kelas. Tapi ada cerita lucu, aduh maaf ya Bu Mustika. Jadi saya nggak pernah keluar dari kelas, nggak pernah meninggalkan kelas, tapi ada satu kelas yang saya nggak bisa masuk karena dari keyakinan kelas awal atau perjanjian kelas itu 15 menit terlambat itu nggak boleh masuk. Dan itu kelasnya Bu Mustika dulu. Jadi satu-satunya Masih inget, saya kelas udah lupa. itu Bu Mustika yang minta maaf ke saya, malah bukan saya yang minta maaf ke Bu Mustika. Jadi saking saya ngerasa saya udah bayar, itu masa sih saya nggak menjalankan itu gitu. Nah itu karena waktu itu telat terus kata Bu Mustika, aduh maaf ya Jule nggak bisa masuk kan kita udah perjanjian kalau 15 menit nggak ada nggak bisa masuk. Oh iya Bu, malah Bu Mustika yang minta maaf ke saya. Aduh makasih Bu. Gitu. keren sekali pengalaman pas lagi di Agrin. Wow. Kan karena dulu kami Bu Winda masuk itu ya hanya 3 angkatan gitu. Ah, iya masih baru Nah, ya. saya termasuknya angkatan pertama milik UPI ya Bu. Heeh. Angkatan 2010. Iya, Agrin itu ada dari 2008 tapi 2010 baru apa? Eh, baru Baru APHP, iya. iya. Wow, luar biasa.
Oke, masih ada waktu kayaknya. Masih mau ada yang lagi ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Ada yang mau bertanya lagi dari peserta, mangga? Ini kayaknya yang Agrinet 2023 adik yang paling bungsu ini belum ada suaranya kecuali MC-nya ya. Oh iya, tadi dari angkatan 22 ya yang 2 pertanyaan. Ini kayaknya harus dari angkatan 23 yang 1. Atau mungkin yang angkatan 23-nya masih bingung nih karena mereka kan belum 2023 itu masuk. sebetulnya ini loh banyak yang vokal kalau di kelas. Hmm. Mungkin di sini malu atau gimana? Atau karena ada kakak tingkatnya? Udah selesai kan kaderisasinya nggak akan diapa-apain kan ya? Ini gak bakal digigit juga ya padahal ya. Atau kalau misalnya gak ada yang dari angkatan 23 ini Kang Fatur udah mau bertanya nih. Oh, udah Oh ada standby Pak Kang Farhan. Fatur. Wah, Masya Oh, Allah. ada Pak Farhan. Nuhun Selamat ini Pak datang juga Farhan. kepada Pak Farhan. Ini Pak Farhan itu dosen Pembina baru. kemahasiswaan. Ya, Oh dosen iya. baru di Agrin. Iya. Oh, selamat pagi. Pagi Pak, selamat bergabung. Ya. Kang Fatur, kita berikan pertanyaan terlebih dahulu ke Pak Farhan ya. Oke. Nggak apa-apa. Atur dulu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh gitu ya. Atau Iya mungkin tuh. Pak Farhan aja dulu tuh apa? Ya. Enggak, Pak. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat pagi ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak. Iya, perkenalkan saya Farhan, dosen baru di Agrin baru tahun lalu. Em, ya, saya tuh sangat ini ya, apa namanya, sedang sangat khawatir sebenarnya ibu-ibu dengan minat anak-anak muda terhadap pertanian. Nah, saya juga sebenarnya sedang buta juga ya, nyari-nyari tentang referensi minat terhadap pertanian aja dulu secara umum di kalangan muda gitu ya, di kalangan young adults lah disebutnya ya. Kalau young adults kan berarti umur remaja ya 15 sampai 25 ya, yang adults gitu ya umur 15 sampai 25. Nah, kira-kira itu teh sekarang kondisinya kalau di apa namanya yang ibu-ibu hadapi seperti apa ya gitu. Nah, itu soalnya itu teh kebawa juga gitu ke kampus juga kadang susah ya buat anak-anak diajak untuk minat terhadap pertanian kan stigmanya masih kotor gitu ya. Nyangkul kemarin aja ngajak nyangkul itu cuman dari sekitar 50 orang itu yang bisa nyangkul paling 1, 2 gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Oke, mangga ibu-ibu. Jadi lebih ke ATPH ya Pak Fatur ya? Pak Farhan ya? Mangga ya kalau pertanian kan sebenarnya general dari hulu sampai hilirnya gitu. Mangga. Bu Indah. Martinson. Pak Farhan, salam kenal dulu Pak. Ya, sebetulnya sama di jenjang SMK juga, minat mereka itu terhadap pertanian sangat kurang gitu dibandingkan dengan yang jurusan lainnya, apalagi yang berbasis komputer. Teknologi. Kemudian kalau di SMK saya itu yang paling minat tinggi itu adalah pemasaran. Simpel sih ketika saya tanya pada saat PPDB, kenapa sih kamu nggak mau pertanian? Nah, ketika saya bilang pertanian, karena di situ judulnya agribisnis pengolahan hasil pertanian ya, yang mereka tuh sudah mengasumsikan bahwa pertanian adalah mencangkul, menanam, memanen gitu. Udah, itu aja gitu. Sedangkan kalau untuk pemasaran, mereka simpelnya, oh ya sudah nanti ketika kerja nanti saya bisa melamar ke Indomaret. Sesimpel itu sebetulnya pola pikir jenjang anak SMK itu mengenai jurusan gitu. Apalagi terhadap stigma pertanian. Bahkan mereka sendiri yang di notabene Pangalengan gitu ya, yang nggak mau mengembangkan daerahnya sendiri gitu. Mereka nggak mau melanjutkan usaha orang tuanya karena ingin yang berbeda gitu, nggak mau pertanian lagi gitu. Lalu apa ya upaya yang dilakukan gitu supaya pada saat ini yang dirasakan di sekolah ya, supaya minat peserta didik, calon peserta didik itu mau gitu ke pertanian. Nah, kami tuh selalu apa ya? Mengunjungi ke sekolah-sekolah tingkat menengah gitu untuk menggambarkan bahwa APHP itu seperti apa sih. Cuman yang simpelnya kemarin yang bisa dipahami oleh anak tuh ya anak peserta didik itu ya kita terhadap pangan gitu ya.
pandangan kita terhadap pangan tuh sampai akhir zaman pun kita ya butuh produk pangan gitu. Kalau misalnya nggak ada kita, ya bumi ini tidak akan selamat lah istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, tugas kita gitu untuk menyelamatkan bumi ini, mengolah hasil bumi ini untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat atau produk-produk yang fungsional yang seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak produk makanan tapi ya tidak menyehatkan dan lain sebagainya gitu ya. Kita gitu, tugas kita gitu, posisi kita tuh ada di sini gitu. Makanya kenapa kita dibutuhkan, kenapa kita harus ada dan ada jurusan ini, karena ya pangan itu tidak akan berhenti gitu sampai nanti kita akan selalu membutuhkan hal itu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan gitu kepada peserta didik maupun nanti di calon-calon peserta didik di tingkat menengah, menggambarkan bahwa ini loh pertanian, kemudian menggambarkan apa pentingnya kita sekolah di sini, apa kerennya, hebatnya mereka, atau yang paling simpel itu, yang supaya mereka tahu itu, setelah ini sekolah saya ke sini, terus jurusannya ini, saya harus bekerja kemana, kerja apa gitu. Nah, itu sih sebetulnya yang pentingnya yang harus dilihatnya itu. Karena kan kalau misalkan mereka itu berpikirnya pertanian bukan hanya kotor ya, tapi setelah ini saya harus bekerja apa gitu kan. Nah, paling mungkin banyak yang tertariknya perbankan, kemudian yang lain-lain gitu ya, yang terlihat rapih. Sedangkan kalau pertanian itu sudah terbersitnya di pikiran, ya udah paling ke kebun, kotor-kotoran dengan para petani dan lain sebagainya. Itu yang harus kita sampaikan peluang-peluang apa saja yang akan didapatkan ketika kita masuk ke bidang pertanian. Itu sih. Begitu Pak Farhan di pengalaman di jenjang SMK untuk menarik minat perhatian peserta didik pada bidang pertanian. Mangga Bu Dule. Ya, sama aja sih sebetulnya, apalagi saya di daerah Pantura ya, itu memang eh, di sekolah saya ada 7 jurusan, 3 diantaranya adalah teknik otomotif, jadi sepeda motor, alat berat, dan juga mobil gitu. Jadi untuk laki-laki udah pasti fokusnya ke sana. Kemudian untuk perempuan rata-rata ngambilnya komputer atau RPL. Nah, kita di ini nih kebetulan ada ATPH dan juga PHP. Untuk di APHP sendiri, per 2 tahun ke belakang di sekolah saya, untuk PPDB dan segala macamnya, rebranding kami. Jadi tidak menggunakan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Untuk di pamflet, untuk di flyer itu namanya kami coba ganti jadi teknologi pangan untuk di APHP sendiri. Tapi untuk kurikulum tetap di PHP gitu. Terus mungkin tadi Bu Winda untuk sosialisasi datang ke sekolah menengah pertama. Nah, kalau kami di sekolah sudah ya apa ya, bakar uang lah gitulah bahasanya. Kami yang mendatangkan teman-teman atau anak-anak dari SMP ini untuk keliling seperti study tour gitu, keliling ke setiap unit-unit di sekolah. Jadi mereka akan melihat secara langsung bengkel-bengkel yang ada ya, lab atau laboratorium di teknik pangan itu seperti apa, di jurusan lain itu seperti apa, sehingga mereka tidak termindset. Kalau di saya itu APHP itu termindsetnya adalah hanya masak-masak gitu. Bahkan dulu sempat ada pemikiran anak itu saya nanti asma kalau masuk APHP. Lah, kok bisa gitu kan? Iya kan masak-masak loh. Masak-masaknya kan kalaupun distigmakan sebagai masak-masak tidak yang berasap atau seperti apa, tapi mungkin yang ada di lingkungan mereka karena tidak melihat secara langsung alat-alat kami seperti apa. Bahkan mesin-mesin itu sebetulnya kan mesin-mesin besar ya, Pak, itu sebetulnya harus dipegang oleh laki-laki. Nah, kami kan sebetulnya sekarang minim sekali gitu anak-anak siswa-siswa kami yang laki-laki. Dari satu angkatan paling banyak itu 7, 10 kalau di sekolah saya gitu. Itu sangat-sangat sedikit. Nah, itu juga mungkin kalau misalnya APHP dan ATPH ini atau budidaya dan ini yang lebih dijualnya adalah wirausahanya. Jadi artinya
susah-susahnya mencari kerja, ya sudah bikin kerjaan sendiri gitu. Karena saya sih lebih nyontohinnya ke beberapa alumni, bahkan ada alumni otomotif yang malah dia jadi barista. Nah, itu kan sebetulnya lahan kami ya, lahan-lahan kami. Nah, itu yang mungkin saya sering contohkan ke anak-anak itu seperti itu, bahwa justru itu yang harus kita jadikan ladang pekerjaan kita gitu, atau mindset ke depannya bahwa kembali kita semua makan, kita semua minum, dan selalu ada inovasi-inovasi. Nah, itu siapa yang mengerjakan adalah mahasiswa di Agrin atau juga anak-anak lulusan dari APHP sendiri. Mungkin itu sih, Pak. Mohon maaf, barangkali belepotan atau seperti apa. Iya Ibu, ya keren ya. Jadi ya kalau yang saya tangkap berarti kalau Bu Winda berarti gerakannya gerakan penyadaran ya Bu ya. Sama kalau Bu Julaiha itu branding ya Bu ya. Nah, kebetulan ini kan Agrin ada sedang ada rencana untuk buka ke program ATPH gitu ya, memperluas keilmuannya gitu. Nah ini memang sebenarnya minat anak-anak sekarang kalau ke agribisnis atau ke wirausahanya memang mungkin gitu ya jadi salah satu pertimbangan untuk nge-branding Agrin selanjutnya begitu. Oke, hatur nuhun Ibu-ibu, hatur nuhun pisan. Sami-sami. Ya, mangga moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Farhan yang sudah bersedia untuk memberikan pertanyaan yang tadi. Dan juga jawabannya yang keren-keren. Oke, ini udah jam 10.42 mungkin. Tidak terasa ya tadi. Pak Kita Patur sudah tadi mau ini ya, mau bertanya tadi. siapa? Fatur ya? Masih boleh ini untuk satu pertanyaan lagi? Masih bisa nggak? Maksudnya mungkin mungkin untuk pertanyaan terakhir pada Kang Fatur jika ada yang ingin ditanyakan, enggak dipersilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kang. Saya mau bertanya mengenai pendidikan yang tadi itu, Bu. Jadi setelah kita lulus S1 itu, menurut Ibu gitu, sebaiknya kita itu langsung mengajukan saja sebagai guru honorer nantinya atau P3K, atau baiknya itu kita melanjutkan studi dulu lalu nantinya untuk mengajukan CPNS gitu, Bu. Mungkin itu saja dari saya. Mangga dari Bu Winda atau Bu Jala dulu. Kalau dari S1 saya sih rekomendasinya untuk untuk ikut Prajab. Tuh, untuk ikut Prajab karena jadi punya nilai jual. Ketika misalnya ikut P3K itu dia punya nilai tambah, bahkan bisa dianggap 100% gitu untuk penilaian masuk P3K. Begitupun diuntungkan untuk CPNS. Jadi CPNS itu kan ada 2 kali tes. Yang pertama ada tes dasar dan tes bidang. Nah, kalau tes dasar ini kita harus masuk passing grade. Sedangkan ketika tes bidang, ketika sudah sertifikat pendidik, itu bisa langsung lolos. Gitu. Jadi ketika misal punya kesempatannya untuk lanjut ke profesi, mending dilanjutkan ke profesi dulu. Kalaupun tidak, ya mau ngehonor dulu boleh, tapi sambil diproses itunya. Sama belum masuk Dapodik, kesempatannya kan masih banyak. Kalau dari saya itu. Semangat! Dan enggak, kalau misalnya ada tambahan dari Bu Winda. Cukup sih, karena soal regulasi saya juga kurang ini ya, khawatir ada yang salah juga. Mungkin Bu Jule sudah mewakili, cuman kalau berdasarkan pengalaman sih, saya ambil peluang yang paling terdekat aja untuk berkarir gitu. Di manapun bidang dan kesempatannya ya saya harus segera mengambil. Itu aja sih.
Jadi harus pinter-pinter ambil kesempatan ya kita. Tuh. Aduh. Oke, apakah Dicoba aja, apapun juga dicoba. Iya, sepertinya sudah terjawab ya Kang Fatur. Atau masih kurang puas nih? Kalau saya sih udah puas. Insya Allah terjawab, Kang. Gak bisa. Terima kasih banyak Ibu. Wow, luar biasa. Sama-sama. Oke, sampai 10.45 kita ini tadi diskusi selama 1 jam kayaknya. Luar biasa. Oke, mungkin sudah selesai ya sesi pematerian kali ini dan juga tanya jawabnya. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada para panitia dan juga semuanya yang sudah menitipkan amanah kepada saya sebagai moderator pada pematerian kali ini yang luar biasa dari Ibu Juleha dan juga Ibu Winda. Mohon maaf bila ada kesalahan atau mungkin kekurangan selama saya menjadi moderator pada acara kali ini. Saya serahkan kembali kepada MC Vina Najwa. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih juga Akang selaku moderator dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri ya luar biasa sekali. Materinya semoga teman-teman di sini mau Bapak Ibu dosen, alumni ataupun Akang teteh peserta semoga bisa mengambil manfaat gitu dari pematerian yang ada pada hari ini. Nah, oh ya, sebelumnya juga ada link presensi untuk peserta. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan panitia di Zoom, di chat Zoom. Oke, untuk selanjutnya akan ada pengumuman untuk penanya terbaik. Jadi penanya terbaik ini nanti akan mendapatkan hadiah. Siapapun yang menang ya, dari Akang Teteh penanya ataupun dari Bapak Ibu dosen nanti bisa diklaim ke prodi untuk hadiahnya. Jadi pemenang penanya terbaik untuk Agrintalk sesi ke-9 ini adalah selamat kepada Teh Puja Bunga angkatan 2022 dan Bapak Farhan dosen pembimbing Himagrin. Hore. Tambah satu lagi dong, tambah satu lagi biar mahasiswa yang dapatnya. Gimana ya Kang? Ada lagi nggak? Tadi yang bertanya siapa aja? Lumayan banyak. Kang tadi. Rio. Ada Ada- Rio, Oh iya. ada Kang Fatur. Jabar ya. Ada Fatur juga. Jabar mau moderatornya. Saya mah enggak. Tapi emang tadi dari pertanyaannya kayaknya emang yang kelihatan lebih cocok untuk sebagai pemenang gitu. Dari Pak Farhan dan juga dari Teh Puja ya tadi. Atau mungkin Iya. masih ada nambah satu lagi nih boleh dari Kang Fatur atau dari Rio yang cocok. Enggak. Ya, gimana Kang Fatur? Apa mau ditambah? Oh, oke. Di sini udah ada konfirmasi. Kayaknya akan ada penambahan pemenangnya. Selamat juga kepada Kang Fitra Sevario, angkatan 2022 juga jadi dapat hadiah Kang. Selamat. Nah, oke. Untuk para pemenang, saya ucapkan sekali lagi selamat dan untuk hadiahnya bisa dikonfirmasi ke prodi ya, Akang Teteh dan Bapak. Oke, untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Jadi tolong Akang Teteh yang oh iya, oh ya mohon maaf. Akan ada penyerahan e-sertifikat terlebih dahulu ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk pemateri yaitu Ibu Winda dan Ibu Juleha. Ini apa akan diserahkan oleh Ibu Kaprodi? Ibu Mustika apa ada di Zoom? Ada, tapi saya sudah pindah ke handphone karena jalan. Baik, terima kasih Teh Vita dan semua panitia. Ibu Winda dan Ibu Juleha, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk sharing dengan adik-adik di Agrin. Semoga berkah dan semoga sukses selalu ya. Mudah-mudahan nanti berkenan kalau misalnya kapan-kapan sharing lagi sama adik-adik di sini ya. Nuhun. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Winda sama Ibu Juleha sudah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kami. Untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat juga untuk moderator kita, Kang Jabar. Boleh tolong di-share screen.
Oke. Sudah tampil ya di layar. Untuk Ibu Mustika, dipersilakan Ibu. Oh iya baik. Nah ini moderator kita, moderator Agrikom Kang Jabar. Terima kasih Kang Jabar dan nanti mohon berkenannya juga ya untuk membagi tips-tips menjadi moderator biar nanti adik-adik tingkatnya juga seberani Kang Jabar ya. Nuhun. Iya, terima kasih juga Ibu. Sebenarnya saya juga masih belajar ya ini. Tapi mungkin boleh kalau misalnya mau berbagi ilmu eh terkait dengan menjadi apa ya? Public speaking yang mungkin saya juga masih kurang dari orang-orang ya. Terima kasih juga atas kesempatannya telah diberi kesempatan sebagai moderator di sini, telah diamanahi. Ini merupakan satu kehormatan ya bagi saya bisa menjadi moderator di Agreen Talks ke-9 kali ini. Begitu mungkin terima kasih semuanya kepada panitia dan juga semua yang berkecimpung di acara kali ini. Oke, saya juga ucapkan terima kasih ya kepada Kang Jabar yang sudah bersedia menjadi moderator pada Agreen Talks kali ini. Oke, untuk selanjutnya, nah ini baru sesi foto bersama. Untuk teman-teman, Akang Teteh peserta boleh tolong dinyalakan kameranya dan disiapkan gaya yang paling cantik, yang paling ganteng, pokoknya yang paling paripurna ada di depan kamera karena ini bakal masuk Instagram. Jadi harus yang cakep banget. Ini Teteh yang foto apa sudah siap Teteh? Kita lihat dulu ya, udah pada siap belum nih? Ditunggu ya, akan Teteh teman-teman, saya kasih waktu untuk siap-siap. Biar bisa on cam. Oke, di sini udah kelihatan ya teman-teman, ada angkatan 23, angkatan 22, tapi ini masih banyak yang off cam. Ini masuk Instagram, Bu. Jadi, ayo kita eksis bareng-bareng. Nah, oke udah siap semuanya, Kang Teteh. Wih, lihat-lihat udah pada keren nih. Oke. Ini ada beberapa slide, jadi semuanya digayain aja ya. Siapa tahu masuk slide itu gitu. Oke, semuanya siap. Oke, senyum yang lebar. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya ya, karena masih ada ini beberapa slide. Siap-siap. Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Apa sudah ya? Aman ya? Oke. Oke. Oke, terima kasih ya Kang Teteh yang sudah berkenan buat on kameranya. Insya Allah pada cakep-cakep kok di foto-fotonya. Aman. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa Akang Teteh, saya izin mengingatkan lagi untuk mengisi absensi yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Ya, jangan lupa ya Akang Teteh, karena ini penting buat memenuhi mata kuliahnya Bu Mustika gitu. Jadi jangan lupa untuk diisi absennya. Oke, berarti untuk selanjutnya karena ini ya, karena sudah beres semua pemateriannya, alhamdulillah sudah beres. Terus juga sesi tanya jawab, sesi sharingnya juga udah beres. Tadi juga kita udah foto bersama. Pokoknya semua sesinya udah beres. Jadi di sini saya izin untuk menutup acaranya. Terima kasih kepada Akang Teteh, Bapak Ibu dosen dan narasumber juga yang sudah tergabung di Agreen Talks yang ke-9 ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Vina Najwa selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di wabarakatuh. Admin Talk selanjutnya. Dadah. Kasih Mangga. Nuhun, mari. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti malam. Nggak ada Ibu. Dipersilakan kepada Kang Santes buat klik Zoom-nya aja, tapi jangan lupa untuk mengisi absen ya. Boleh ngisi absen dulu baru klik Zoom. Ya, sip. Makasih banyak ya, Vina, Jabar, Fatur, Rio, siapa tadi, Delia ya? Delia, terus teman-teman yang lain. Untuk teman-teman panitia, nanti hari apa ya? Berarti masuk lagi kuliah hari apa sih? Hari Rabu ya? Rabu Kamis ya?